Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiffan Nur Alia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen basis data. Manajemen sumber daya data. Manajemen sumber daya data merupakan sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Jadi manajemen sumber daya data yang baik akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan secara mudah dan cepat. Selanjutnya, organisasi data. Hierarki data. Data bisnis telah diorganisasikan ke dalam hierarki file data yang merupakan unit data yang terkecil yang saling berhubungan, kemudian membentuk sebuah record. Record yang saling berhubungan ini akan membentuk sebuah file, dan file yang saling berhubungan akan membentuk basis data. Jadi basis data adalah sekumpulan file yang berada di bawah kendali perangkat lunak sistem manajemen atau data perusahaan yang dikendalikan dan diadministrasikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan-sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Selanjutnya, flat files. Flat file atau file datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Nah, alasan mengapa dari sebuah data harus menjadi flat file, yang pertama, komputer membaca flat file data dari suatu record secara berurutan. Ketika urutan data bukan merupakan urutan yang konstan, maka komputer tidak akan dapat membaca record dengan benar. Kemudian yang kedua, memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Normalisasi bertujuan untuk menghapus file-file data yang berulang, tetapi tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus data-data tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya, field kunci. Kunci di suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris namun tidak dipilih menjadi kunci. Selanjutnya, tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang berhubungan tersebut berbagi satu field yang sama, yaitu kode dan nilai field. Kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Selanjutnya, struktur basis data. Struktur basis data dibagi menjadi tiga, yaitu struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Struktur basis data hierarkis merupakan struktur yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data yang kemudian dibagi lagi menjadi subkelompok seperti cabang dari sebuah pohon untuk mendapatkan sebuah record dari suatu cabang ke cabang lainnya, yang mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Selanjutnya, struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ini memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Selanjutnya, struktur basis data relasional. Model relasional berbeda dengan model jaringan dan hierarki. Pada model data relasional, permodelan menggunakan tabel untuk merepresentasikan data dan relasi antar data. Selanjutnya, konsep basis data. Konsep basis data ini memiliki dua sasaran utama, yaitu untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Pengulangan data perlu diminimalkan karena dapat memperlambat pemrosesan record dan menyebabkan ketidakkonsistenan data. Untuk independensi data atau data independence merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya, membuat basis data. Menentukan kebutuhan data. Untuk menentukan kebutuhan data, kita dapat menggunakan
dua pendekatan dasar, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Untuk mendefinisikan kebutuhan data pada pendekatan yang berorientasi pada proses memiliki langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kemudian untuk pendekatan pemodelan perusahaan, pendekatan ini memiliki kekuatan, yaitu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas, tetapi memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis yang lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Selanjutnya, teknik-teknik pemodelan data dapat berupa diagram relasi entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Sedangkan diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data dalam relasi. Selanjutnya, menggunakan basis data, formulir dan laporan. Meliputi yang pertama navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record berikutnya dengan mempergunakan navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Kemudian yang kedua ada akurasi. Formulir akan menjalankan definisi file data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Kemudian yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel yang lain. Kemudian yang keempat ada penyaringan. Basis data yang memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya, pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Kemudian ada subformulir yang mengilustrasikan kombinasi formulir dan subformulir. Kemudian ada laporan yang merupakan data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Kemudian, untuk bahasa query terstruktur atau Structured Query Language atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. SQL telah menjadi topik yang penting karena dua alasan. Yang pertama, seiring dengan lebih banyak basis data yang dapat diakses melalui web, manajer dan para profesional lainnya perlu untuk mengetahui bahwa SQL adalah metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web. Kemudian alasan yang kedua yaitu para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Selanjutnya, personal basis data yang meliputi 3 personel. Yang pertama administrator basis data, yang kedua programmer basis data, dan yang ketiga pengguna akhir. Untuk administrator basis data memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama perencanaan basis data, yang kedua implementasi basis data, yang ketiga operasi basis data, dan yang keempat keamanan basis data. Kemudian untuk programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan basis data. Seorang pengguna kemudian mendownload data yang telah dikumpulkan secara efisien ini dari sumber daya komputer perusahaan ke komputer pribadinya. Kemudian pengguna akhir, mereka membuat laporan dan formulir yang memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dari unsur pokok lingkungannya. Selanjutnya, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Melalui manajemen basis data memungkinkan bagi kita untuk membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer dengan biaya yang mahal.